datang segera, Isa mau datang segera. Di meterai yang ketiga, kita buka firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu." Ini lambang yang menarik ya teman-teman ya. Ini menarik teman-teman ya. Di ayat yang ke-6 ini, banyak lambang-lambang yang kita temukan di meterai yang ketiga ini. Kita lihat ada seekor penunggang kuda hitam. Kudanya berwarna hitam. Nah, hitam itu lambang apa? Hitam itu lambang dari kegelapan. Hitam itu lambang dari dosa. Hitam itu lambang dari maut atau malam ya. Dan penunggangnya membawa sebuah timbangan. Apa artinya ini? Menarik teman-teman ya. Penunggang kuda hitam bawa timbangan. Apa artinya? Jadi ada satu peristiwa yang terjadi di periode ini yang membuat pekabaran Injil yang dimana di meterai pertama disebut warna putih murni, tetapi masuk di meterai yang ketiga warna putih itu berubah menjadi hitam. Ada satu peristiwa sejarah yang sangat besar yang mempengaruhi dunia kekristenan, yang membuat Injil Yesus Kristus yang tadinya murni menjadi hitam. Dan luar biasa, di periode ini firman Tuhan juga mencatat di ayat yang ke-6 ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar." Apa artinya ini? Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Apa artinya ini? Apa sih arti anggur dan minyak? Apa sih arti gandum dan jelai dalam firman Tuhan? Anggur dan minyak, kedua lambang ini adalah lambang dari berita Injil. Sementara gandum juga adalah lambang dari Yesus Kristus. Gandum, sang roti hidup, yang juga adalah lambang dari firman Tuhan. Yesus lahir di Betlehem. Betlehem itu artinya keranjang roti. Ya, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yohanes 6 ayat 35. Tetapi menarik teman-teman, di periode ini harga roti mahal. Lihat, harga roti, harga gandum, harga Injil Yesus Kristus sangat mahal. Di periode meterai yang ketiga, roti surga, sang gandum itu, yang diberikan cuma-cuma kepada umat manusia, di periode meterai yang ketiga, harganya menjadi sangat mahal, sangat langka, sangat mahal. Kemudian ada juga di sini lambang dari jelai. Apa itu jelai? Jelai itu adalah ini bukan asli makanan pokok kita ya. Ini jelai ini makanan pokok orang Timur Tengah sana. Di Imamat 23 10-11, tanaman jelai ini biasanya digunakan sebagai persembahan unjukan. Jadi ketika orang selesai memohon memanen jelai, kita nggak tahu apa jelai itu ya. Saya ambil gambarnya dari internet.
Jadi ketika orang-orang dulu di sana itu selesai panen, mereka akan ambil sebagian lalu akan goyang-goyang, lambaikan ke atas. Persembahan unjukan jelai ini dilakukan pada hari pertama dalam minggu Paskah. Jadi ini sebenarnya kalau kita ingat-ingat lambang dari kebangkitan Yesus, karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Persembahan unjukan dan jelai adalah hasil pertama yang juga adalah lambang bahwa panen yang lebih besar akan segera tiba. Jadi ini lambang dari kebangkitan Yesus. Menurut catatan firman Tuhan disebut sebagai yang sulung. Bukan berarti karena dia lebih tua, tetapi itu lambang dari kebangkitan. Oleh karena kebangkitannya, maka kebangkitan yang lebih besar akan terjadi. Melalui jasa-jasanya akan umat-umat Tuhan yang percaya akan dibangkitkan. Ya. Jadi pada periode ini disebut gandum, yaitu Injil Yesus Kristus, dan jelai. Harganya sangat mahal. Sangat mahal. Kebangkitan Yesus yang harusnya menjadi kemenangan dan sukacita dibuat sangat mahal harganya. Apa sih artinya ini teman-teman? Apa sih yang terjadi di meterai yang ketiga ini sehingga harga gandum dan jelai menjadi sangat mahal? Artinya berita Injil tentang keselamatan dalam Kristus mendapat tekanan yang berat. Namun puji Tuhan bahwa Allah masih tetap bekerja. Firman-Nya berkata, jangan rusak minyak dan anggur. Walaupun harga gandum mahal, harga jelai mahal, tetapi firman Tuhan juga berkata di ayat 6, jangan rusak minyak dan anggur. Apa artinya itu? Ini adalah lambang dari Roh Kudus yang dituangkan ke kaki Dian sehingga dunia memperoleh terang kebenaran. Dan anggur adalah simbol dari doktrin atau pengajaran. Ada satu ayat berkata jangan tuangkan anggur baru ke dalam kantung yang lama. Itu sebenarnya lambang dari Injil. Jadi jangan masukkan kebenaran baru kepada orang yang belum bisa berterima. Bejana itu atau kantong itu lambang dari pikiran. Anggur itu lambang dari firman Tuhan. Kalau belum merendahkan diri, masih menggunakan bejana lama, nggak akan nyampe kali-kalinya itu menerima kebenaran. Jadi harus dikosongkan dulu, harus rendah hati, harus dibasuh oleh Injil Yesus Kristus, lalu anggur yang murni itu atau kebenaran Injil itu sanggup masuk ke dalam pikiran kita. Anggur adalah simbol dari doktrin atau pengajaran. Jadi kuda hitam adalah satu periode di mana firman Tuhan menjadi langka. Ini masa di mana Konstantin mengawinkan kekafiran ke dalam kekristenan. Waktu di mana ada kompromi. Kisah 20 ayat 28 sampai 30. Ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sejak awal, tidak lama setelah zaman para rasul, pengaruh merusak masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ya, ada kisah di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 10, seorang bernama Simon Magus. Ia mengira dapat membeli kuasa Tuhan dengan uangnya, dan Petrus menegurnya. Simon Magus ini berasal dari Sumeria. Ia membawa hikmat Babel. Ialah bapa aliran Gnostik, aliran Gnostik. Intinya dia mengecilkan peran Kristus daripada seharusnya, membuat harga gandum dan jelai mahal sehingga manusia bisa lebih besar dari dirinya. Gnostik adalah duri dalam daging di gereja awal. Gnostik adalah faktor pengendali hari ini, dan kita akan melihat dalam sharing yang akan datang. Kita akan melihat di pelajaran selanjutnya. Kita spill sedikit, nanti akan kita lihat pekerjaan-pekerjaan sejahat yang tersembunyi dalam gelap, tapi sebagai anak-anak terang kita akan telanjangi pekerjaannya
di dalam judul seri kita Secret Behind Secret Society. Nanti kita pelajari. Luar biasa teman-temannya, bagaimana kuda putih yang Injil yang warna putih bersih itu berubah total menjadi warna hitam. Kok bisa sih ini? Kok bisa sih ini? Apakah ini membingungkan kita? Tapi tidak perlu bingung teman-teman ya. Tidak perlu bingung. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Walaupun sepertinya di dalam periode ini setan menang melalui pertobatan palsu Kaisar Konstantin. Dia mengubah total budaya kekristenan itu. Mengganti hari peribadatan yang sebenarnya adalah Sabat, dia ubah menjadi Minggu. Budaya-budaya kafir dimasukkan ke dalam gereja. Kita adalah imamat yang rajani, yang melalui jasa Yesus Kristus kita langsung kepada Bapa. Tetapi pada periode ini mulai digantikan oleh perantara manusia melalui jasa orang-orang kudus. Kita bingung, kenapa bisa ini terjadi? Tapi kita tidak perlu khawatir. Ada 7 roh Allah. Artinya apa tadi angka 7? Sekalipun sepertinya setan menang di dalam merusak Injil Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah benar-benar dikalahkan. Walaupun harga roti dan jelai mahal, tapi Roh Kudus Tuhan, minyak dan anggur itu masih dijaga oleh Tuhan. Masih ada umat-umat Tuhan yang setia di zaman ini. Jumlahnya tidak banyak, dia tersembunyi di balik layar, bergerak di bawah tanah, tetapi kebenaran Injil itu masih dijaga di sana. Ya, sebenarnya kita tidak perlu bingung kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Ada satu ayat di dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 12 yang memberikan kepada kita informasi yang luar biasa, yang menyebutkan bahwa suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya di bumi. Apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Daniel 8 ayat 12. Ya, kebaktian diadakan menggantikan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Korban sehari-hari itu lambang dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jasa-jasa Yesus Kristus, apa yang dilakukannya, dihempaskannya, digantikan dengan acara-acara seremonial, dan apapun yang dibuatnya, firman Tuhan berkata, semuanya berhasil. Pada periode ini terjadi di mana gereja menempatkan dirinya menjadi pengantara antara manusia dan Tuhan, gantinya pergi langsung kepada Kristus. Kita pergi ke gereja. Tuhan telah memberikan hukum dan manusia mengubah hukum Tuhan sesuai kebutuhannya. Ajaran gereja, Maria menjadi pengantara dan mengajarkan tidak seorang pun selamat kecuali melalui jasa Maria. Inilah ajaran-ajaran dimasukkan di periode Metra yang ketiga, yang membuat Injil yang murni, yang berwarna putih itu menjadi hitam, yang dilambangkan dengan kuda hitam yang penunggangnya memegang timbangan dan jualan. Dia jualan harga jelai dan harga gandum dibuat sangat mahal. Injil menjadi sangat mahal di periode ini. Pikiran orang dibingungkan dan dikaburkan. Harusnya orang datang kepada Yesus harus melalui jasa dan perantara manusia. Firman Tuhan jelas berkata, Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tapi jangan jadi tidak damai hati kita teman-teman ya. Kita ingat tadi bahwa Tuhan sekalipun terjadi kerusakan di dalam Injil Yesus Kristus yang dirusak oleh manusia, tetapi Tuhan masih menjaga pengajaran yang sejati, bahwa Tuhan tidak mengizinkan minyak dan anggur itu dirusak. Pengajaran yang murni itu masih ada yang menjaga. Siapa mereka yang menjaga itu?
Mereka adalah orang-orang Waldensia. Mereka adalah umat-umat Tuhan yang tetap menjaga dan mengkeep kebenaran itu. Ya, ini menarik teman-teman. Siapa orang-orang Waldensia itu? Sejarah juga sudah banyak mengaburkan tentang mereka. Kalau kita buka di Wikipedia, yang muncul nanti ada seseorang bernama Peter Waldo yang baru kemudian muncul di abad-abad 1500-an atau abad keberapa itu. Itu yang mengatakan orang Waldensia dari sana. Itu bukan orang Waldensia, bukan orang Waldensia yang dari situ yang saya maksud dalam sharing ini. Ya, bukan. Orang-orang Waldensia itu berasal dari kata dasarnya valley, lembah. Mereka juga disebut orang-orang Vaudois, orang-orang lembah, orang-orang yang memisahkan diri. Mereka hidup di lembah. Mereka sudah ada di zaman gereja-gereja awal. Ketika gereja murtad, tapi mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka, mengasingkan diri, tetap menjaga pengajaran yang benar. Karena memang terlalu banyak kebenaran yang diubah di periode ini. Hukum kedua dalam firman Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah air. Jangan sujud menyembah kepadanya. Itu dibuang ke tempat sampah. Bahkan di periode ini terjadi undang-undang hukum hari Minggu yang pertama. Saya tidak omong-omong, saya tidak asal berbicara, saya sertakan sumbernya. Ya, Kaisar Konstantin membuat undang-undang hari Minggu pertama di seluruh kekaisaran. Dilakukan undang-undang hari Minggu, mengganti hukum Tuhan. Perbuatan yang sangat kurang ajar. Inilah yang dilakukan oleh manusia. Sehingga membuat Injil yang murni itu menjadi warna hitam pekat. Membuat harga Injil itu menjadi sangat mahal. Gandum dan jelai menjadi sangat mahal. Ibadah Tuhan, ibadah yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab ini hari Sabat, hari yang ketujuh. Hari di mana Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk menguduskannya. Tapi diubah oleh manusia menjadi hari Minggu. Itu di periode ini teman-teman. Warna hitam, kuda yang warna hitam pekat. Injil itu jadi tidak ada nilainya dianggap di zaman ini. Dan firman Tuhan berkata, apapun yang diperbuatnya berhasil. Daniel 8 ayat 12. The Catholic Encyclopedia volume 4 page 153, halaman 153. The Church, after changing the day of rest from Jewish Sabbath or seventh day of the week to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. Jadi gereja setelah mengubah hari peristirahatan dari Sabat Yahudi. Sabat Yahudi itu istilah yang dibuat orang ini ya. Kita nggak percaya ada Sabat Yahudi. Hari Sabat itu bukan punya orang Yahudi. Hari Sabat itu Sabat Alkitab. Sabat yang sudah ada mulai dari Taman Eden. Or seventh day of the week. Atau hari yang ketujuh pada minggu. Kepada hari pertama. Lalu membuat hukum yang ketiga menjadi menghormati hari Minggu sebagai hari Tuhan. Jadi makin berani. Pertama mengubah hukum kedua, lalu setelah mengubah hukum kedua, mengubah hukum keempat menjadi hukum ketiga. Itu pun bukan ingat dan kuduskan hari Sabat lagi, tetapi menjadi the Lord's Day, hari Tuhan. Ya suka-suka mulai situ. Tapi ya kita mengetahui yang mempelajari firman Tuhan ini, ya inilah yang dilakukan oleh setan melalui agen-agennya. Intinya pernyataan ini menjelaskan bahwa dalam tradisi gereja, perayaan hari kudus dipindahkan dari Sabat Yahudi ke hari Minggu dan kemudian dipahami sebagai bagian dari perintah untuk menguduskan hari Tuhan. Jadi teman-teman, ini pelajaran juga kepada kita.
dan sekaligus panggilan kepada kita, sebenarnya siapa yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Ya, dalam hukum, yang membuat hukumlah yang mempunyai wewenang. Pengubah hukumlah yang mengatakan dia punya wewenang lebih besar daripada pembuat hukum itu. Ya, dia mengubah hukum Tuhan, sebenarnya secara tidak langsung menyatakan dia lebih besar dari Tuhan. Imamat 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku, menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Mereka menajiskan sabat. Mereka tidak bisa bedakan yang najis dan yang tahir. Bukankah kita mendengar itu dari banyak para pengkhotbah, bahwa tidak ada lagi dibedakan yang mana yang najis dan yang mana yang tahir. Nggak ada yang haram, nggak ada yang halal, semua sama aja, nggak bisa dibedakan. Itulah ajaran imam-imam yang memperkosa hukum Taurat ini. Mereka tidak bisa membedakan yang najis dan yang tahir. Dan itulah yang diajarkan di khotbah-khotbah populer saat ini. Periode kuda hitam ini, yang harga jelai dan gandum mahal, ini adalah periode tahun 313 sampai 538. Daniel 8 ayat 12 mengatakan, apapun yang dibuatnya berhasil membuat Injil yang warna putih murni itu menjadi hitam pekat. Harga dari Injil dan kebangkitan Yesus dibuat sangat mahal dan digantikan dengan substitusi barang-barang lain yang tidak ada mutunya untuk keselamatan kita. Inilah periode jemaat tahun 313 sampai 538 di meterai yang ketiga.